Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Namun sebelum itu, mari kita awali kegiatan hari dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing yang akan dipimpin oleh perwakilan dari kalian, oleh Umar. Silakan Umar. Baik, untuk sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Umar. Oke, masih semangat gak nih? Masih ya. Oke, semuanya pengen sukses? Nggak semangat pengen sukses? Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Yes. Kali ini saya akan menyampaikan tentang damai mulai dari diri. Apa yang akan kalian dapatkan? Pertama, kalian akan memahami konsep tentang identitas diri. Apa itu identitas diri akan kalian tahu. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap ulas asih pada diri sendiri. Saya Damai semuanya bersama Indonesia. harmoni. Pernah nggak kalian merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri kita, sehingga kemudian kita menyembunyikan identitas kita terhadap orang lain? Pernah nggak kalian? Pernah. Putaran keempat, bahasa Cirebon atau bahasa Sunda. Yang bahasa Cirebon maju. Oh, sudah. Lengan kirinya. Oke, ada yang mundur. Identitas yang laki-laki atau perempuan kan sesuai identitasnya. Kalau yang kedua misalkan tentang bahasa, tadi ada Umar yang bahasa Sunda karena dia tinggalnya emang dari sejak lahirnya itu di Sunda, pokoknya memakai bahasa Sunda, jadi terbiasa dia memakai bahasa Sunda gitu Pak. Baik, tepuk tangan semuanya. Silakan dulu di tempat ngopi. Bukan dia, kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Dari apa yang ditampilkan tadi, kita bisa menyimpulkan, kita bisa menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita. Di poin yang pertama, kita mungkin punya kesamaan identitas dengan orang lain, dengan suku yang sama misalnya, sama-sama suku Jawa misalnya, atau suku Cirebon, kalau Cirebon suku Cirebon. Kemudian dalam satu suku yang sama mungkin nggak berbeda identitas yang lainnya. Mungkin. Bisa jadi berbeda, ternyata agamanya berbeda. Sama-sama wong Cirebon, tapi yang satu Muslim, yang satu Kristen misalnya. Berikutnya, kalau tadi semua identitas atau semua orang punya identitas yang berbeda, maka setiap orang itu unik. Itu unik. Kenapa unik? Ini contohnya apa nih? Gambar apa nih? Sidik jari. Setiap orang, kata Farel, tidak bisa dibanding-bandingkan. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena setiap orang unik. Dan yang paling mendasar soal sidik jari, tidak ada satupun orang yang memiliki sidik jari yang sama. Seorang siswi di sebuah SMA berasal dari keluarga sederhana.
Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Ini yang kita lupakan. Ya, kita contohkan semuanya duduk tegak. Ya, duduk tegak. Pejamkan matanya. Ya, pejamkan matanya. Semua pikiran yang kalian sedang bayangkan di mana-mana, kembalikan ke kalian di kelas ini, di ruangan ini. Kembalikan ke posisi kalian yang sedang duduk, yang sedang terpejam, yang sedang diam. Kembalikan ke situ semua. Sekarang tarik napas dari hidung pelan-pelan dan rasakan setiap udara yang masuk. 1, 2, 3. Keluarkan dari hidung juga pelan-pelan. Rasakan setiap udara yang keluar. Lakukan lagi pelan-pelan. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Sekarang kalian coba ucapkan terima kasih terhadap diri kalian sendiri dengan bahasa kalian masing-masing. Terima kasih selama ini sudah bisa berjuang, sudah sampai di titik ini. Yang kedua, dibuka HP-nya. Ya, dibuka HP-nya. Harus telepon, beneran telepon. Kamu telepon, ucapan terima kasih penghargaan buat orang yang paling dekat dengan kamu. Orang tua, sahabat, siapapun, silakan telepon sekarang. Ditelepon, ya, sekarang telepon. Bilang makasih ya Nila. Bilang makasih. Telepon temen terus ucapin makasih. Udah gitu doang. Ya makasih. Bentar. Temannya, kenapa teman itu Aulia telepon? Karena udah dari lama bareng gitu Pak. Kenapa ucapan terima kasih ke dia? Apa yang telah dilakukan? Dulu tuh nggak diizinin gitu tuh Pak, tapi dia selalu datang buat jemput, terus mastiin ke orang tua apa sih? Mastiin ke orang tua kayak nggak apa-apa Bu, Aulianya sama saya nanti diantar pulang juga gitu, jadi mastiin keren sih. Tadi silakan kalian tuliskan sebanyak-banyaknya identitas yang ada dalam diri kalian.
Oke, baik anak sekalian, kita lanjutkan. Setelah tadi kalian menampilkan identitas kalian sebanyak-banyaknya dalam bentuk portofolio kalian di sosial media, sudah plus semua sudah? Sudah ya? Baik, sudah, terima kasih. Nah, anak sekalian, kita bisa mendapatkan pembelajaran pada hari ini. Banyak hal yang telah kita pelajari, terutama bagaimana kita berdamai dari diri sendiri. Ya, kita harus mencintai diri kita sendiri. Kenapa begitu? Ada yang bisa merefleksi kenapa kita perlu mencintai diri kita sendiri? Silakan, ada yang mau refleksi? Silakan, Tutik. Baik, kalau dari Tuti sendiri, kenapa sih kita harus cinta sama diri sendiri? Soalnya kalau kita nggak cinta sama diri sendiri, nanti kita tuh kalau setiap mau apa-apa tuh selalu melihat orang lain gitu, dan ingin menjadi orang lain. Dan kalau kita cinta diri sendiri kan kita menggali kemampuannya kita tahu apa yang ada pada diri kita, terus kemampuan kita apa. Nah, kita bisa gali dari situ, kan bisa gali dan nggak memikirkan apa yang orang lain punya. Jadi hanya kita aja yang punya dan kita gali sampai merasa terus gitu kalau kita tuh ingin menjadi lebih baik aja. Jangan, pokoknya intinya jangan pernah melihat orang lain, karena tidak akan pernah berhenti kalau kita terus-terus melihat orang lain. Tidak akan pernah puas sama diri kita yang kita punya. Deh. Terima kasih, itu luar biasa. Satu lagi yang terakhir, merefleksikan kegiatan hari ini. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti kegiatan hari ini, dan apa harapan kalian setelah ini? Ada yang mau menyampaikan perasaan dan harapan? Boleh. Perasaan saya mengikuti kegiatan hari ini tuh senang karena bisa dapat pelajaran yang sebelumnya belum pernah, dan dapat masukan juga buat diterapkan ke diri sendiri, buat mencintai diri sendiri. Dan yang Teh Tuti bilang tadi benar, karena kalau kita ngelihat kemampuan orang lain kita nggak akan puas, dan nggak pede juga, nggak berani ngumpetin kemampuan diri sendiri dan nggak mau maju. Jadi lebih mau nerapin ke diri. Oke. Baik, terima kasih. Saya Semanja Bersama Indonesia. harmonis. Baik, tepuk tangan buat semua. Terima kasih atas partisipasi kalian semua pada acara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan harus diwujudkan dalam pengembangan diri kalian di kehidupan sehari-hari. Cintai diri kalian sendiri. Pastikan kalian berperan menjadi pribadi yang baik. Tunjukkan bahwa apa yang kita miliki adalah kita yang luar biasa. Dan pastikan apa yang kalian dapatkan hari ini bisa diimplementasikan. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan dirimin doa lagi, Iman. Baik teman-teman, setelah kita melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang tadi ilmu yang kita dapatkan dari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Umar. Terima kasih. Salam sehat untuk kalian semua. Dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.